Saya buat pemerintah, berhubung bank sampah di Kelurahan Bencongan ini sangat cukup prihatin, ya tolonglah disupport semacam mesinnya, dari segi mesin, karena di kita ini mesinnya masih sangat kekurangan, Pak. Halo Sobat Explore, kita jumpa lagi di channel Explore Media dalam program UMKM. Bersama kami sekarang sudah ada menemani kita bersama dari pengurus Bank Sampah, dari Bank Sampah Daun Hijau Bencongan. Dengan kita, gimana kabarnya Pak? Dengan Pak Ahmad. Kalau Bapak? Dengan Pak Aceng. Pak Aceng, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Kita mohon izin nih, hunting di sini untuk ngobrol-ngobrol ringan tentang bank sampah nih Pak. Siap. Kira-kira bank sampah Daun Jati Hijau ini, Bencongan ini nama wilayah? Ya, nama wilayah yang ada di Kelurahan Bencongan, tepatnya di Kelapa II, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Oh, jadi Bencongan itu nama kelurahan? Kelurahan Di daerah Tangerang. Tangerang, betul. Berarti Sobat Explore, Bencongan itu nama wilayah gitu. Kemarin juga pas kita sempat datang kemari, saya juga sempat bingung. Ini nama daerah atau nama apa gitu kan. Bencongan ini sendiri dari, sebenarnya ini ada dulu seperti tuan tanah, jadi Bencongan gitu. jadi Bencongan, jadi gitu ya. Orang biasa namanya Bencongan, jadi bukan ada bencongan ya, tapi nama itu nama orang. Ada sejarah. Sekarang kebetulan kita ada di sini, tadi kita sempat hunting kemarin, terus kita ngeliat ada bank sampah nih. Kita mau ngobrol-ngobrol ringan tentang bank sampah. Iya. Ini gimana ceritanya Pak Ahmad? Pak Ahmad sendiri di sini sebagai, namanya sama sama saya. Sama. Nama sama nih kita sama-sama. Gitu. Pak Ahmad di sini sebagai gimana di bank sampah ini? Ya, saya pengurus bank sampah. Kami sebenarnya dari LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Kami diberdayakan oleh masyarakat, artinya oleh LPM sendiri dibentuklah bank sampah. LPM itu ya lembaga pemberdayaan masyarakat gitu. Ya, lembaga pemberdayaan masyarakat kelurahan. Kalau Pak Aceng di sini pengurus juga atau gimana? Betul, saya juga pengurus ya di bank sampah. Pas kebetulan, saya adalah yang mengelola sampah-sampah di sini. Jadi Pak Aceng yang mengelolanya, pelaksananya jadi gitu. Pak Aceng yang sebagai bagian produksi sini. Produksi Bank sampah ini Daun Jati Hijau ini udah berapa lama Pak? Kalau mulai awalnya kita baru hampir 1 tahun. Satu tahun berdirinya 2019 berarti ya? November. Kita baru 3 bulan kemudian kena COVID. Jadi sebelum COVID ya? Sebelum COVID, jadi baru berdiri kena COVID. Awalnya kami di sampah ini kan dari masyarakat, artinya sampah yang plastik dari masyarakat. Kumpulin ada 27 RW di sini. Walaupun baru berdiri terus kena COVID, tapi terus berjalan. Nah ini gimana ceritanya Pak Aceng nih khususnya nih yang memproduksi ini. Jadi ceritanya gimana sampai alur dari masyarakat, ini dari masyarakat sampahnya? Betul. Sampai akhirnya ke sini itu gimana ceritanya Pak Aceng? Kebetulan kita di bagian LPMK diperdayakan masyarakat oleh Kelurahan Bencongan. Nah, saya bekerja sama dengan masyarakat. Intinya pertama kita sosialisasi kepada masyarakat. Intinya dari mana bahan bakunya itu sampah organik dan non organik itu, maka kami itu bekerja sama dengan masyarakat yang ada di Kelurahan Bencongan. Satu Kelurahan Bencongan. Mensuplai sampahnya ke sini. Betul. Baik yang organik maupun yang non organik. Terus selanjutnya gimana tuh? Nah, setelah awal pertama kita sosialisasi dengan para RT dan RW, pas kebetulan respon masyarakat. Nah, solusinya seperti apa? Nah, kami sebagai anggota LPM Kelurahan Bencongan menyediakan polybag satu rumah itu kepada masyarakat masing-masing. Disediakan karung gitu. Jadi Pak Lurah, Pak RW, Pak Camat sini sudah mensupport gitu? Sudah mensupport masalah bank sampah. Betul, sudah mensupport. Jadi Lurah maupun kecamatan pun sudah mensupport dengan keberadaan dengan ada bank sampah ini, karena di sini dapat membantu dalam pengurangan sampah di masyarakat, karena kita melihat dari 27 RW ini sangat luas. Bencongan ini 27 RW. Jadi satu kelurahan ini 27 RW paling luas. Jadi sampahnya pun ini luar biasa. Sehingga kalau dilihat dari setiap harinya itu mobil sampah itu masuk
ke perumahan itu kalau dalam satu hari, dalam satu minggu 3 kali ngambil. Bayangkan itu satu RW, ada 27 RW, berapa mobil yang harus diangkut. Dan fasilitas kendaraan itu dikelola dari bank sampah atau dari bantuan dari kelurahan atau gimana? Ya, kalau Atau masyarakat ngirim ke sini? masyarakat ke sini. Oh, masyarakat sini. mereka sendiri yang membawa sampah-sampahnya, kita timbang di sini. Oh gitu. Tadi kalau nggak salah apa dari sampah yang diberikan dari masyarakat itu menjadi tabungan atau gimana? Betul. Kebetulan kita punya program LPMK itu untuk memperdayakan. Jadi intinya bagaimana caranya masyarakat itu biar pintar ke depannya dan peduli pada lingkungan. Iya. Nah, contohnya ya tadi awalnya kita sosialisasi, makanya saya arahkan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu ternyata terharu dengan lingkungan sendiri. Nah, disitulah kami peduli, makanya kita kumpulkan setiap 1 bulan apa entah 1 minggu gitu kan, setelah penuh telepon. Saya lah yang jemput bola ke rumah masyarakat masing-masing. Nah, setelah itu kita membuat timbangan. Nah, ditimbanglah itu. Jadi teknisnya tuh ketika masyarakat sudah sampahnya udah kumpul, telepon ke bank sampah Barang Hijau, terus dijemput, ditimbang di sana. Timbang di sana. Nah, setelah itu diberikanlah buku tabungan kepada masyarakat tersebut. Oh iya. Gitu. Jadi dikonversi Ya, lah. konversi. Ini sampah dari kita, Kilo. mereka kompensasinya dapat. Ya. Itu berupa uang atau? Betul, kita berupa uang. Tapi kita di sini sistem reguler. Oh, reguler. Itu ada yang per 6 bulan, ada yang gitu. 1 tahun, ada yang per bulan gitu. Hitungannya per kilo ya? Hitungannya per kilo. Berapa tuh masyarakat dapat? Kalau per kilonya itu kena kita masih Rp2.000. 2.000. Ya. Jadi memang kami selain jemput bola yang tadi telepon, juga mereka masyarakat ada yang datang ke sini dengan sendirinya, mereka datang untuk ditimbang. Jadi kalau masyarakat yang tidak sempat ke sini, kita yang ke sana, atau mereka datang ke sini juga. Oh, berarti ini menarik nih, Sobat Explore. Jadi masyarakat Kelurahan Bencongan itu punya pengembangan pengolahan sampahnya itu malah menghasilkan income tersendiri buat masyarakat gitu kan. 1 kilonya 2.000 dibiayai, dan itu dibayar reguler per 6 bulan, 3 bulan gitu. Jadi Sekarang dari hasil sampahnya itu diolah jadi apa tuh, Pak Acong, Pak Ahmad? Ya. Kebetulan saya sebagai pengelola di bank sampah ini, sampah dari masyarakat awal mulanya kita pilih-pilih, kita bersihkan, kita juga pisahkan mana yang putih, mana yang biru. Setelah itu kita proses penggilingan. Nah, pencacah. Di sini kita memiliki mesin walaupun kecil, kita menggiling sampah tersebut. Oh, contohnya ini lah ya. Seperti ini. Tuh. Ini yang non organik yang dicacah nih. Tuh. nah Ini jadinya seperti ini atau mau dikembangkan lagi atau gimana? Betul. Kami bersama anggota LPMK rencananya kita akan bekerja sama dengan industri. Oh gitu. Tuh. Iya. Menjadi ini Jadi, bisa jadi biji plastik ya. Oh, ini baru proses pencacahan aja. Oh iya. Ini sampai bersih gini berarti dicuci gitu. Dicuci. Tuh, Jadi ada prosesnya. Jadi prosesnya seperti apa tahapannya tuh? Nah, pertama mesinnya dulu nih. Mesinnya. Kemudian kasih air, ada air mengalir. Air mengalir, kemudian ada alat pembersihnya. Jadi bisa bersih ini ya. Awalnya kotor, tapi ketika di air tersebut mengalir, ada dia sudah tercuci dengan sendirinya. Cuci, bersih, langsung dicacah. Ada mesin, berarti ada berapa mesin tuh? Ada dua mesin, yang satu untuk komposter. Oh ini kompos. Nah ini juga dari sampah-sampah masyarakat, artinya masyarakat yang menebang pohon nih, kerja bakti. Biasanya mereka bingung nih mau buang kemana gitu. Ya kan biasanya mereka kalau tukang-tukang sampah itu kalau bahan kompos-kompos seperti daun-daun ini mereka jarang yang mau memberikan, karena hubungi kita, kami yang ngambil ke sana. Nah ini daun-daun ini kita jadikan kompos. Nah inilah hasilnya. Ini umumnya daun-daunnya bukan daun-daun, bukan sampah rumah tangga. Kalau ini sampah organik. Sampah organik. Ya inilah dari masyarakat. Nah, sampah organik dari masyarakat. Nah, tapi bukan dari rumah tangga. Bukan. Ini biasanya kan ada yang kerja bakti tuh, nebang-nebang pohon gitu. Nah, mereka bingung mau buang kemana nih, gitu kan. Nah, akhirnya mereka hubungi kita, menghubungi pengolah sini, kita jemput ke sana, atau mereka yang datang ke sini.
Jadi ya kita rapikan di sini sampah. Ini yang sudah jadi, kompos jadi, yang sudah kompos, jadi. betul. Kalau ini yang ini sama ya? Sama, ini yang sudah difermentasikan, yang sudah digiling. Berapa lama sampai jadi kompos itu Pak Aceng? Nah, ini setelah proses penggilingan, Ya. kita sekap dan kita fermentasikan kurang lebih 1 bulan atau sampai 2 bulan. 1 bulan? Ya, gitu. Seperti Setelah ini. dihancurkan, Dihancurkan. Difermentasikan. ini mesin ini sama ini lain ya? beda. 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 Ada 2. Gitu. Jadi sebenarnya ini kalau kompos yang bagus, ada ini selama 2 bulan sampai 3 bulan. Wah, Ini baunya warna seru hitam. juga nih. Ini warnanya harus hitam. Jadi ini masih proses Ini dia masih warna 1 hitam. bulan Ya, usianya 1 ya? bulan. Ini pun udah bisa untuk bisa. tapi memang jalannya kita lebih bagusnya yang super hitam. Hitam. Nah, pas kebetulan kita juga mencampuri sampah organik ini dengan kotoran-kotoran hewan, Pak. Bukan murni dari itu. Jadi kita ada tetap campuran. sampah-sampah yang ada di wilayah Bencongan itu kita menggunakan kotoran hewan seperti kotoran kambing, ayam. Kita giling dengan daun-daun tersebut. Komposisi berapa banyak? Apanya itu, Pak? Misalkan sampah ini 1 kilo, kotorannya berapa banyak tuh? Nah, kita satu-satu. Satu-satu. Kalau misalnya satu karung daun organik, kotoran pun 1 karung. 1 karung juga? Gitu. Jadi kita giling Iya. sampai menjadi halus. Nah, pas kebetulan sampah tersebut organik tersebut kita bagikan lagi kepada masyarakat. Nah, alhamdulillah responnya masyarakat itu jadi pupuk yang hasil buatan bank sampah ini ternyata teruji cukup bagus. Oh gitu. Sudah ini ya, sudah diuji responnya. Responnya dari masyarakat. Berarti ini kalau udah jadi seperti ini yang udah berbentuk ini kan yang ada nilai profitnya yang udah jadi seperti Ya, ini. Nah, Ini ini yang Itu udah siap. dijualnya kemana Pak? Ini Sudah dipasarkannya udah pasarkan biasanya kita ada masyarakat lagi ya, misalkan ibu-ibu PKK yang sedang menanam pohon di rumahnya ataupun mereka kita berikan lagi kepada mereka. Nanti kalau harganya berapa? harganya kalau ini sih Ini kemasan berapa ini kilo nih? ini hampir 5 kilo. 5 kilo Ini seharga 15.000. Oh 15.000. Jadi ya dari masyarakat kita kelola untuk masyarakat lagi, kita kembalikan lagi nih kepada masyarakat. Apabila ada lebihnya ataupun mereka mau ngasih suatu nilainya, kita masih terima. Nah itu untuk pengembangan lagi. Oh gitu. Lagi seperti ini. Jadi ada dari bank sampah ini menghasilkan 2 produk yang berupa cacahan yang nanti jadi biji plastik sama pupuk kompos. Pupuk kompos ini nanti dijual lagi ke masyarakat. Dari industri belum ada tawaran, belum ada ya. Nah sekarang agak sedikit nyinggung ke ranah kebijakan nih Pak Aceng, Pak Ahmad. Kira-kira dukungan real dari pemerintah, misalkan kecamatan atau kabupaten gitu, kalau perlu itu sudah ada dukungan gitu dari sana? Ya, alhamdulillah dari. Kalau nggak salah kan sekarang UMKM kan lagi dapat subsidi kan? Ini udah dapat Pak? Subsidi belum. Oh subsidi, Pak belum dapat subsidi Pak? Gimana Jadi itu, Pak? kita ini memang beberapa dari masyarakat memang untuk UMKM sendiri memang kita belum udah masuk di UMKM, tapi memang ya tadi kita masih lingkungan skupnya di Kelurahan Bencongan udah masuk. Jadi kita ada namanya Kedumas, ada bergabung di Kedumas. Nah ini pemberdayaannya ini seperti kita produknya sampah kompos ini kepada masyarakat. Makanya di sini ya mereka Pak boleh guys kita mintanya silakan. Oh gitu. Ya, kita ya karena dari masyarakat ya, dari masyarakat silakan. Kemudian diambil atau mereka minta silakan gitu. Yang memang yang kerja di sini nggak dibayar atau gimana? Ini kita ya kalau ini Apa swadaya? Swadaya, Gitu? Swadaya. iya, Pak. Oh, berarti jadi tidak terlalu tidak terlalu ini istilahnya nggak terlalu mikirin masalah Ya. gaji gitu lah kali ya istilahnya. Ya. Yang penting kan ada dari masyarakat terus kita kembali masyarakat. Jadi manajemen tentang bisnisnya belum ini ya. Belum. Jadi memang kita masih berpikir kepada bagaimana untuk saat ini kita bagaimana bisa berbuat untuk masyarakat. Karena Berarti yang perlu dikembangkan manajemen masalah profitnya mungkin ya. Mungkin nih pemerintah dalam hal ini kecamatan apa ya? Kelapa Dua sama Kabupaten Tangerang ya. Ini ada satu UMKM yang sudah memiliki produk gitu kan, sudah ada lahan gitu kan, ada mesinnya ada 2 ya? mesin ada 2. Kompos dan mesin udah ada mesin, sudah ada pengelolanya dari masyarakat sekitar. pengelola sekitar. Dari Karang Taruna atau dari gabungan atau dari mana? Kalau dari LPM sendiri memang itu dari masyarakat juga. Dari masyarakat. Dan ini perlu ada sentuhan kayaknya nih. Udah ada barang, udah ada produk, cuman perlu di manage kayaknya nih.
ini yang harus di apa sih istilahnya dipemberdayakan ya, diberdayakan ya. Soalnya sayang nih Pak, nilai profitnya udah jelas nih, tapi tinggal ditingkatkan. Kayak misalnya ini yang di belakang kita ini yang udah disortir ya. Belum Pak, ini belum disortir, ini dari masyarakat. Dari yang masyarakat. Yang di dalam tuh yang udah disortir, yang siap Gitu. Iya. Ya, tadi berkaitan dengan UMKM, ya sekali lagi ini kita sudah gabung di UMKM Kedumas namanya, kita udah masuk ke sana. Di Kelapa II pun sudah ada. Jadi ya sekarang kan masyarakat lebih datang ke sini sendiri sih. Artinya ya tadi karena kita prinsipnya dari masyarakat untuk masyarakat, kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Apabila mau mereka kita jual, misalkan Pak boleh gak minta, boleh silakan. Nah kadang-kadang mereka nih Pak untuk pengganti gilingnya. Nah itu sekedarnya itulah yang kita olah misalnya untuk beli bahan bakar dan sebagainya. Kita itu. Ya kalau di harga yang biasanya di 15.000. Tapi kan ini perlu pengelolaannya kan pakai listrik kan, pakai bensin. Itu gimana kalau belum Tadi kan kembalikan lagi tadi ada kita dari masyarakat untuk masyarakat. Jadi kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Nah, kadang-kadang mereka minta, kadang-kadang mengeluarkan. Nah, dari situlah kita kelola. Ya kan mereka Pak, saya punya uang 10.000. Ya silakan kita masukin kotaknya. Dan itu udah cukup lah ya, segitu. Insya Allah udah cukup. Pemutaran. Ya ini seperti itu Pak. Jadi yang penting kami sebagai anggota LPMK Kelurahan Bencongan, intinya memperdaya dulu masyarakat. Iya betul. Biar peduli kepada lingkungan. Biar peduli pada lingkungan. Masalahnya sampah yang ada di, jangankan katakan berbicara Indonesia, di kabupaten aja sampah itu benar-benar terbengkalai. Betul. Nah kalau gitu saya jadi ingat gini. Kalau di kecamatan atau kabupaten kan ada dinas kebersihan, gitu kan? Itu gimana? Kaitannya sama itu gimana? Koordinasinya? Ya betul. Kalau di kelurahannya kan udah clean nih istilahnya. Ini Bencongan kita udah clean nih Pak. Sudah kita ini. Itu gimana? Nah kalau yang dari dinas kecamatan, dia memiliki mobil yaitu armada. Itu dia mengambil sampah-sampah rumah tangga. Oh gitu. Betul. Jadi kita ini, kita ini LPMK ini untuk mengurangi. Mengurangi. Bukan mengatasi sampah. Kita mengurangi. Mensupport. Ya. Saya bayangkan 27 RW. Sampahnya luar biasa banyak. Mungkin 27 RW berapa? 49. Kalau dihitung per hari itu mungkin bisa 10 mobil ya. Yang baru diangkut ya ini ya sampah-sampah rumah tangga aja. Ini ya. Pecahan daun batang gitu ya. Nah, sedangkan di TPA itu tempat pembuangan akhir itu tidak nerima sampah-sampah yang dari pohon-pohonan. Oh gitu. Betul. Sedangkan di TPA itu menerima sampah-sampah dapur. Sampah dapur rumah tangga. Makanya kami di sini punya inisiatif bagaimana caranya yang sampah yang tidak bisa dibuang ke TPA kita kelola. Jadi awalnya gitu. Betul. Peluangnya di situ. Wah, ada ini nih, ada peluang yang ini nih. Kita yang ambil gitu ya. Seperti itu. Jadi disitulah dimana menurut orang sampah itu suatu yang menjijikan. Nah di sini lebih bisa bermanfaat untuk orang lain. Siap. Makanya inilah bank sampah di Bencongan ya, kita ya benar seperti ini adanya. Sebelum kita closing nih Pak Ahmad, Pak Aceng, kira-kira ada gak yang mau disampaikan harapannya gitu terkait sama keberadaan bank sampah Daun Jati Hijau Bencongan? Misalkan ya kalau bisa lebih fokuskan gitu kan pemerintah dalam hal ini yang terkait untuk bisa mensupport gitu kan, karena sudah ada bentuknya nih. Sayang kalau tidak dikembangkan kan. Harapan saya buat pemerintah, berhubung bank sampah di Kelurahan Bencongan ini sangat cukup perhatiin, ya tolonglah disupport semacam mesinnya, dari segi mesin, karena di kita ini mesinnya masih sangat kekurangan Pak. Masih kurang. Dan masih yang manual kayak masih manual. Iya, itu aja. Terus operasional semacam buat pengangkutan jemput bola itu ke masyarakat semacam bentor atau roda 3 itu pun sangat dibutuhkan. Bentor udah ada bro? Saat ini kami bentor itu masih pinjam dari kelurahan. Jadi harapan kami juga sama dengan harapan kelurahan. Tolong jangan dipinjamin, masih dipinjamin aja. Jadi seperti harapan kami di pengurus bank sampah ini kepada semua pihak agar kami ini lebih diperhatikan dalam arti
Jangan di-support mesin aja, dan harus sebagainya, dan didukung terutama dalam peralatan, karena melihat sampah-sampah masyarakat ataupun sampah-sampah yang dari masyarakat yang seperti yang tadi saya katakan, itu kami sudah tidak bisa menampung. Siap. Karena Semoga mesin yang kami miliki hanya masih berkapasitas kecil. Kecil. Iya, kadang-kadang rusak juga dan sebagainya. Itu kan perlu ini dari seperti itu Pak. Oke. harapannya. Kalau gitu semoga yang terkait bisa memperhatikan harapan-harapan kita semua. Minimal roda 3 dari Kelurahan Bencongan itu 3-5 unit dihibahkan Amin. lah, Dihibahkan. gitu kan. Sama mesinnya juga ya. Mesinnya juga. Oke Pak Ya, Ahmad, Pak terima Jo, kasih, Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga ada peningkatan selanjutnya. Amin. Sobat Ekspor, demikian bincang-bincang ringan kita sama teman-teman dari Bank Sampah Daun Jati Hijau. Sampai jumpa lagi di program UMKM mendatang. Salam Ekspor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.